Oke, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih buat kesempatannya. Saya bisa sharing di doa di altar ini. Kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan ya. Jadi hari ini saya akan membawakan tentang uh, berhala zaman now. Judulnya Berhala Zaman Now. Ini sangat menarik sekali, kita mau belajar bersama-sama. Saya percaya saudara bisa mendapatkan sesuatu yang baru. Oke, firman Tuhan katakan di Imamat 26 ayat 1, janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah dirikan bagimu. Juga batu berukir, janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Alam. Di sini dikatakan di Imamat 26 ayat 1. Berulang kali Tuhan katakan bahwa janganlah. Di sini katakan juga janganlah. Di sini juga dikatakan janganlah. Jadi janganlah berarti bahwa ini larangan, tidak boleh dilakukan. Yaitu jangan menyembah berhala. Ini seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dia membuat patung, mereka membuat tugu berhala, mereka membuat hewan emas, dan lalu mereka menyembah. Jadi mereka menyembah buatan sendiri. Firman Tuhan katakan bahwa jangan menyembah atau sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allah. Nah, ini dia pada malam hari ini kita berbicara tentang berhala. Dan kita lihat bahwa berhala zaman old. Berhala zaman old itu adalah berhala zaman dulu, saudara ya. Kita melihat bahwa dulu orang menyembah batu ya. Menyembah pohon besar, menyembah gunung, menyembah kuburan, menyembah mereka percaya dengan keris, percaya dengan jimat ya. Mereka datang kepada dukun atau paranormal dan lain sebagainya. Dan yang lagi viral ini adalah yang berhala zaman old ini adalah masih sampai sekarang yang lagi viral, yaitu pawang hujan di Mandalika. Jadi kalau kita percaya dengan hal ini sama aja dengan okultisme ya. Percaya dengan hal-hal gaib. Tidak boleh kita percaya dengan hal-hal yang seperti ini ya. Karena ini suatu kekejian atau dosa untuk kita. Nah, saya ingin bersaksi tentang pengalaman saya menyembah berhala yang seperti ini, saudara. Jadi dulu waktu saya masih kecil, karena papa saya orang Maumere ya, papa saya orang Maumere, jadi di rumah itu ada batu sebesar ini, saudara, ada di kamar saya, lalu ada minyak botol berisi minyak ditaruh di depan rumah, lalu di belakang rumah juga. Saya tanya yang botol itu untuk apa? Katanya supaya tidak dimasuki roh jahat rumahnya, untuk melindungi gitu katanya. Kemudian batu tersebut itu untuk menyembah nenek moyang. Jadi setiap ada perayaan hari raya ya, Paskah atau Natal, atau misalnya saya lulus ujian atau ada dapat rezeki dan lain sebagainya, itu pasti akan dimasak masakan yang nasi, kemudian ayam, kemudian ikan dan lain sebagainya. Lalu batu tersebut diberikan makanan. Jadi diberikan makanan, ada rokok juga. Lalu sisa makanan tersebut diberikan kepada saya, diberikan kepada satu keluarga, kita makan sama-sama. Katanya makanan ini untuk apa? Makanan ini untuk supaya kita tidak sakit perut. Jadi saya percaya saja karena waktu itu saya masih Katolik, jadi tidak begitu terlalu tahu tentang firman Tuhan. Jadi ya sudah, saya makan ya. Bertahun-tahun, tetapi ketika saya mengenal Tuhan, saya pelepasan dari batu tersebut, terus minyak
yang itu saya buang dan saya bakar ya. Jadi terjadi pelepasan. Waktu itu saya bersama Pak Roni ya, Pastor Roni Timbaya di Makassar. Jadi saya bisa lepas dari berhala zaman old. Saudara juga ketika punya berhala-berhala seperti ini jangan disimpan saudara ya, tapi dibuang lalu di dibakar kalau bisa. Seperti itu saudara. Nah, itu adalah berhala zaman old. Sekarang kita melihat berhala zaman now. Nah, ini dia saudara. Berhala zaman now ini saya tulis yang pertama adalah handphone. Kenapa saya tulis yang pertama? Karena orang lebih bagus ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone. Handphone sangat penting sekali ya sekarang ya. Nah, kita lihat di sini data BPS. BPS itu Badan Pusat Statistik tahun 2021 menunjukkan usia produktif Indonesia mencapai 61% dari populasi. Nah, ini ada penelitian, menurut penyelesaian masyarakat pada usia dewasa yang sebagian besar pada usia produktif menghabiskan waktu hingga 13,5 jam di depan layar gadget. Gadget itu bukan hanya handphone, tetapi bisa laptop atau hal-hal yang elektronik. Ya, jadi seperti itu, saudara. Jadi orang lebih banyak menghabiskan waktu di depan handphone, orang lebih banyak menghabiskan waktu di depan laptop, disuruh pergi beribadah tidak mau, disuruh doa di altar tidak mau, disuruh ikut kesan tidak mau, disuruh ikut ke gereja tidak mau, tetapi mereka kalau melihat handphone, wah itu wajib sekali. Ini hal-hal yang kurang baik. Jadi berhala ini bisa handphone juga, saudara. Untuk zaman now. Nah, kemudian ada keluarga juga bisa jadi berhala. Kemudian pelayanan juga bisa jadi berhala. Kemudian, nah, kalau saya ingin bahas tentang pekerjaan juga. Pekerjaan bisa jadi berhala. Seperti ini contohnya ya. Ada nih jemaat nih, sering datang kepada Pak Ye. Jadi Pak Ye itu seperti Pak Ye itu seperti kayak job street-nya atau pencari pekerjaan. Jadi jemaat datang, anak khususnya banyak anak-anak muda datang minta pekerjaan di Pak Ye. Jadi Pak Ye biro pekerjaan ternyata. Jadi mereka datang minta pekerjaan, mereka minta didoakan. Ketika belum bekerja, dibantu sama Pak Ye. Atau misalnya mereka rajin lah. Ketika belum ada pekerjaan, rajin ikut kesan. Rajin ikut SPOS lah, rajin ikut doa di altar, rajin ikut ibadah, rajin ikut morning chapel dan lain sebagainya. Mereka rajin sekali. Tapi ketika dapat pekerjaan, hilang mereka, hilang. Mereka diajak lagi, kok nggak pernah muncul lagi? Sibuk. Makanya saya tulis ini kesibukan, saudara. Jadi kesibukan membuat orang menjadikan pekerjaan itu menjadi berhala. Hati-hati, saudara. Jadi sesuatu yang lebih daripada Tuhan itu bisa jadi berhala ya. Nah, sama juga kalau sekolah ya. Saya sekolah dulu waktu SMP, saudara ya. Ketika saya SMP itu kan dulu ada ujian nasional, saudara. Jadi, saya waktu jarang ke gereja. Tetapi ketika saya mau ujian nasional gitu, waktu SMP, rajin banget. Ikut 2 hari Sabtu, ikut doa-doa, yang penting ada doa-doa, saya pasti ikut. Hari Minggu pergi ibadah, kemudian di Katolik dulu ada pengakuan dosa, kemudian ada berdoa Salam Maria, Bapa kami. Rajin sekali saya berdoa. Tapi ketika sudah lulus, lupa Tuhan. Nah, hal-hal inilah
menjadi berhala zaman now, saudara. Hati-hati ya. Sesuatu yang lebih daripada Tuhan itu bisa jadi berhala. Apakah itu handphone, keluarga, pelayanan, pekerjaan, maupun sekolah bisa menjadi berhala zaman now. Intinya kesibukan bisa jadi berhala. Dan berikutnya adalah berhala zaman now itu adalah flexing. Apa itu flexing? Flexing itu adalah pamer ya. Memamerkan sesuatu di media sosial. Jadi Profesor Renal Kasali mengatakan waspada, banyak orang di media sosial yang flexing, berlagak kaya padahal palsu. Jadi ada begitu banyak orang yang mengaku punya mobil, mengaku punya rumah mewah, mobil mewah, motor yang mahal, kemudian handphone yang mahal, padahal mereka sewa. Mereka mau terlihat kaya, flexing, pamer di media sosial, padahal mereka hanya mau dibilang orang, oh orang ini kaya, orang ini mampu, padahal mereka hanya pamer saja, padahal mereka palsu. Yang berikutnya adalah investasi bodong. Nah, di sini di berita mengatakan dalam 10 tahun investasi bodong telan duit masyarakat 117 triliun. Luar biasa. Ini banyak sekali, saudara. 1 miliar aja banyak. 1 triliun itu banyaknya seperti apa, saudara? Ini 117 triliun, itu banyak sekali. Karena kenapa? Ada begitu banyak anak muda yang cepat kaya. Cepat kaya, pengen banyak duit, pengen bebas finansial, pengen kaya dengan menghalalkan segala cara. Karena ya kita melihat yang terjadi, ada orang nipu orang sehingga dia masuk dalam penjara karena mereka melakukan investasi bodong. Jadi sudah banyak ya pelaku-pelakunya yang tertangkap oleh polisi. Dalam bentuknya apa? Apakah dalam bentuknya istilahnya trading atau binary option? Ya, ada dalam bentuk skema Ponzi, ya, skema Ponzi atau MLM, MLM yang tidak ada produknya, mereka hanya jual mimpi. Mereka dijanjikan untung 30% dalam sebulan. Jadi hal ini lebih besar bunganya daripada instrumen-instrumen keuangan ya, seperti deposito, reksadana pasar uang, obligasi maupun saham. Itu lebih besar bunganya, yaitu dalam sebulan 30%. Ada namanya robot trading, katanya 1% satu hari. Ini hal-hal yang investasi bodong. Begitu banyak orang yang ingin cepat kaya dan menghalalkan segala cara. Ini adalah berhala-berhala yang zaman now. Jangan seperti itu. Kita mau belajar bersama-sama ya. Lalu kita melihat apa itu berhala. Apa itu berhala? Nah, Imamat 26 ini bahasa Inggrisnya, saudara ya. Imamat 26 ayat 1 dalam bahasa Inggrisnya, you must not make yourself idols. You must not make for yourself idols. Jangan membuat berhala atau jangan membuat idola bagimu. Ya. Dalam teks bahasa Yunani-nya, berhala adalah idololatres. Idololatres. Ini berkaitan erat dengan pengabdian atau pelayanan. Jadi berhala adalah sesuatu yang menggerakkan seseorang untuk melakukan pengabdian atau pelayanan terhadap suatu objek tertentu selain daripada Tuhan. Nah, ini sangat berbahaya, saudara. Jadi kita tidak boleh mengidolakan sesuatu lebih daripada Tuhan. Berhala menurut Alkitab itu adalah suatu yang pertama, saudara, suatu kekejian atau dosa. Saudara bisa baca di 2 Raja-Raja
21 ayat 11. Berhala juga menurut Alkitab adalah kebencian. Keluaran 20 ayat 5, saudara bisa baca. Tuhan benci yang namanya berhala. Yang ketiga adalah kecemburuan. Tuhan benci dengan namanya berhala. Tuhan cemburu. Ulangan 32 ayat 21. Saya bacakan saudara ya. Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Allah. Mereka menimbulkan sakit hatiku yang dengan berhala mereka. Jadi mereka, firman Tuhan katakan membangkitkan cemburu dengan yang bukan Tuhan, dan mereka menimbulkan sakit hati dengan berhala mereka. Ini tuh sudah Tuhan keji, Tuhan benci, Tuhan cemburu, dan Tuhan bisa sakit hati ketika kita menyembah berhala. Kita sudah tahu menyembah berhala zaman old dan menyembah berhala zaman now. Ya, saudara. Intinya selain daripada Tuhan, itu adalah penyembahan berhala. Jadi kita harus ngapain supaya kita tidak memberhalakan sesuatu. Jadi apa yang harus kita lakukan agar kita tidak memberhalakan sesuatu? Ada 3T, saudara. Ada 3T, kita belajar. Jadi ada 3 poin saja, saudara ya. Yang pertama adalah time, atau waktu. Firman Tuhan katakan Efesus 6 ayat 16. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doa. Ya, di manakah kita atau di manakah anak Tuhan banyak menghabiskan waktu? Yang pertama tadi kita sudah katakan, kita sudah renungkan bahwa kita banyak menghabiskan waktu di gadget, ya, di handphone, di laptop. Kita nonton YouTube atau nonton film, nonton drakor atau drama Korea. Kita menghabiskan berjam-jam. Kita nonton sinetron azab. Ya. Kita nonton sinetron yang paling populer adalah Ikatan Cinta. Jadi ada begitu banyak orang yang menghabiskan waktu di hal-hal tersebut. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Ini saya tulis seperti ini, saudara. Kita harus menyediakan waktu untuk Tuhan, bukan menyisahkan waktu untuk Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Kita harus menyediakan waktu untuk Tuhan, bukan menyisahkan. Ya. Jadi nanti dulu deh. Wah, kalau kita mau ibadah, nanti dulu deh. Saat disuruh saat teduh atau ibadah harian, nanti dulu deh. Ya. Sebentar kan bisa. Nanti dulu deh kita doa di altar. Kan bisa nanti, bisa minggu depan. Nanti dulu deh kita kesan. Kan bisa nanti. Atau ke gereja, nanti dulu deh. Ikut harisan lebih penting. Ikut nongkrong lebih penting. Ya, jadi seperti itu. Kita lebih banyak menyisahkan waktu untuk Tuhan daripada menyediakan waktu. Ya, saudara ya. Kalau kita mau belajar dari Daniel, dia 3 kali sehari. Daniel 6 ayat 10 mengatakan, 3 kali sehari ya berlutut, berdoa, serta memuji Allah. Seperti yang biasa dia lakukan. Ini biasa dia lakukan. Daniel 3 kali sehari berlutut berdoa serta memuji Tuhan. Yang kedua, Daud 3 kali sehari juga. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari. Aku cemas dan menangis, dan ia mendengar suara. Jadi dia menyediakan waktu untuk Tuhan. Yang ketiga ya, MDC, ya melakukan ibadah harian 3 kali sehari juga. Terserah saudara mau menyediakan waktu kapan. Tapi kalau saudara mau ikuti ibadah harian, bagus juga. Jadi kita harus belajar ya, bagaimana waktu kita
untuk Tuhan. Lebih banyak waktu kita untuk Tuhan. Ya. Kita belajar bersama-sama. Yang kedua, itu tentang T yang kedua, think and heart, pikiran dan hati. Jadi kita bahas dulu tentang pikiran. Firman Tuhan katakan Mazmur 1 ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi saya garis bawah tentang kata-kata merenungkan, saudara. Nah, merenungkan bahasa Inggrisnya itu adalah meditates, atau meditasi bahasa Indonesia. Nah, meditates ini artinya adalah think deeply in silence. Think deeply in silence. Jadi berpikir lebih dalam di dalam ketenangan. Berpikir lebih dalam di dalam ketenangan. Jadi ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa saja yang kita lakukan, firman Tuhan katakan, kita akan berhasil, kita akan sukses, kita akan beruntung, kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita tulis di sini, carilah sumbernya dulu, jangan cari hanya berkat. Jadi saudara, jadi ini think ya, tentang berpikir. Apa hubungannya berpikir dengan keberhasilan? Kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat di sini. Jadi apa yang kita pikirkan, itu yang kita katakan. Apa yang kita katakan itu menjadi kelakuan atau tindakan kita. Tindakan kita bisa menjadi kebiasaan. Kebiasaan bisa menjadi karakter. Karakter bisa menjadi masa depan. Jadi bermula dari pikiran kita bisa menjadi masa depan kita. Bermula dari pikiran kita, bagaimana kita merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Kenapa firman Tuhan katakan, kamu akan berhasil, sukses, beruntung, dan diberkati oleh Tuhan. Karena kita merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Maka apa yang terjadi? Maka masa depan kita luar biasa. Masa depan kita luar biasa. Sebab firman Tuhan itu luar biasa. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan segala tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan bermanfaat untuk mengajar yang pertama. Yang kedua, menyatakan kesalahan. Yang ketiga, memperbaiki kelakuan. Yang keempat, mendidik orang di dalam kebenaran. Wow, ini sangat luar biasa, saudara. Jadi melalui dari pikiran kita bisa menjadi masa depan. Yang berikutnya tentang hati atau heart. Firman Tuhan katakan bahwa Matius 15 ayat 8-9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepada aku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Jadi perintah manusia itu berhala zaman now. Perintah manusia adalah berhala zaman now. Ada begitu banyak anak-anak muda. Wah, diajak kesan, diajak doa di altar, diajak pelayanan, diajak ke gereja, susah banget. Susah banget. Susah banget. Susah banget. Mereka banyak menghabiskan waktu dengan nongkrong, ya. Mereka banyak menghabiskan waktu dengan main game. Mereka banyak menghabiskan waktu dengan handphone. Mereka banyak menghabiskan waktu dengan hal-hal yang duniawi. Hati-hati, mereka sedang melakukan penyembahan berhala zaman now. Biasanya siapa yang disalahkan jika anak muda kurang
di dalam gereja. Biasanya salahkan gereja lah, pemimpin rohani. Jadi orang tua bisa salahkan gereja atau pemimpin rohani. Atau misalnya gereja bisa salahkan orang tua. Jadi saling menyalahkan ya. Menurut saya kita sama-sama ya. Saya berikan saran juga kepada orang tua. Kalau bisa anaknya dididik kalau tidak pergi ke gereja atau tidak ibadah. Karena orang tua zaman dulu itu keras ya. Ketika anaknya tidak pergi ke ibadah, mereka bisa pukul. Mereka bisa Mereka bisa kerasin, mereka tidak kasih uang jajan dan sebagainya. Kalau kita tahu di Ibrani 12 ayat 5 sampai 8. Jadi anak-anak itu kita jangan jadi anak-anak yang gampangan. Kita jangan manjakan anak itu. Karena sama aja kita anak itu sama aja kita melakukan perintah manusia. Anak itu bisa melakukan berhala zaman now. Anaknya tidak pergi ke gereja, orang tuanya biasa aja. Anaknya tidak ikut kegiatan-kegiatan gereja. Anaknya tidak pelayanan, orang tuanya biasa aja. Ya, nggak mungkin kan pemimpin rohani yang tegur. Ya bisa aja sih. Cuman ya kalau bisa sih orang tuanya. Ya. Kalau bisa orang tuanya. Anaknya tidak ke gereja, sibuk kerja. Anaknya tidak ke gereja, sibuk sibuk, nggak bisa bangun pagi. Parah. Anak-anak muda, penyakit daripada anak-anak muda. Sangat berbahaya. Itu saudara. Jadi yang pertama adalah tentang waktu. Yang kedua adalah pikiran dan hati. Yang ketiga adalah to live is Christ. Jadi hidup adalah Kristus. Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi kita hidup harus fokus hanya untuk Tuhan. Di luar daripada Tuhan adalah penyembahan berhala. Firman Tuhan katakan di Kolose 3:23, apapun juga yang kamu pikirkan, katakan, perbuat. Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, saudara. Jadi kita melakukan segala aktivitas kita, sekalipun kita kerja, sekalipun kita kerja di sekuler, di bidang rohani, di marketplace dan lain sebagainya, kita lakukan bukan untuk manusia, tapi kita lakukan untuk Tuhan. Saya ingin bersaksi kepada saudara bahwa saya sudah lulus S2 dan puji Tuhan, sebentar lagi saya akan diwisuda di bulan Mei. Tapi bukan itu yang saya ingin ceritakan, saudara. Jadi tahun 2019, jadi saya daftar untuk kuliah. Lalu di gelombang pertama ketika saya tes, tidak jadi, saya undur di gelombang kedua karena saya sama pelayan musik Misi Jakarta, Bekasi Barat, dan Bekasi Timur pergi conference atau konser musik di Malaysia. Jadi saya pindah ke gelombang kedua untuk tes masuknya. Lalu ketika saya sudah dinyatakan lulus di tes gelombang kedua tersebut, orang kampusnya mengatakan bahwa pihak kampusnya mengatakan bahwa saya masuk di kuliah hari Minggu. Jadi kuliahnya itu seminggu sekali, saudara. Jadi saya dapat kuliah hari Minggu karena Jumat dan Sabtu sudah penuh. Jumat dan Sabtu sudah penuh. Jadi saya nggak bisa untuk pindah Jumat dan Sabtu karena penuh. Tidak ada yang kosong. Jadi saya meminta kepada pihak kampusnya untuk, Pak, saya ini Kristen, nggak mungkin saya ikut hari Minggu karena saya pelayanan juga, kemudian ibadah juga.
Jadi saya mohon untuk kuliahnya dipindah hari Jumat atau Sabtu lah. Tapi gara-gara saya minta permohonan itu ya tidak diizinkan karena sudah full. Lalu saya membatalkan kuliah saya. Saya nggak mau ikut hari Minggu. Dan apa yang terjadi di tahun 2022 saya ikut lagi. Di bulan Maret saya ikut kuliah lagi dan sampai sekarang saya sudah lulus. Jadi saudara, apa yang terjadi ketika saya ikut kuliah hari Minggu, maka selama 2 tahun saya tidak akan ke gereja, selama 2 tahun saya tidak akan pelayanannya. Ya ini hal yang saya tolak, nggak apa-apa, terlambat daripada saya menolak pelayanan atau saya menolak untuk saya menolak kuliah hari Minggu karena saya ingin ke gereja dan pelayanan, saudara. Sangat penting, sangat penting. Jadi hidup saya bukan hanya tentang kuliah, tapi bagaimana saya melakukan semua aktivitas saya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang berikutnya, Galatia 2 ayat 20 mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Amin. Jadi hidup kita ini bukan kita lagi, tetapi hidup kita untuk Kristus, untuk Yesus. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan hanya untuk Tuhan. Bukan untuk manusia, bukan untuk berhala, tapi hanya untuk Tuhan saja. Amin. Saya simpulkan sharing saya pada hari ini. Yang pertama adalah tentang waktu. Bagaimana waktu kita untuk Tuhan. Segala waktu kita jangan menghabiskan waktu untuk main gadget dan lain sebagainya, tapi untuk Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita pikiran dan hati kita untuk Tuhan. Ya, bagaimana kita merenungkan Taurat Tuhan setiap malam. Bagaimana hati kita fokus tertuju kepada Tuhan. Yang ketiga adalah kita harus hidup untuk Tuhan. Apapun yang kita lakukan bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Jadi kita harus fokus. Jadi ada 3T, time, thing, and heart. Yang ketiga adalah to live is Christ. Yang harus saudara catat adalah seperti ini, saudara. Apa yang menjadi berhalamu sekarang? Apa yang menjadi berhalamu sekarang? Silakan renungkan dan catat. Dan kita sama-sama belajar untuk tidak melakukan hal tersebut itu lagi. Ya, kita sama-sama belajar. Jadi apa yang menjadi berhala kita. Kemudian yang berikutnya, hati-hati dengan fokus kita. Kita bisa diubahkan oleh si jahat. Jadi kita bisa malas untuk ikut doa, kita malas untuk ikut pesan, kita malas untuk baca Alkitab. Karena ada begitu banyak berhala dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak berhala yang zaman dulu atau zaman sekarang, sehingga kita mengabaikan Tuhan. Right? Kita mengabaikan Tuhan. Kita bisa tawar hati, malas ke gereja, malas melakukan kegiatan-kegiatan rohani. Karena kita terlalu banyak melakukan penyembahan berhala. Seperti itu, saudara. Saya berdoa supaya saudara bisa diberkati dengan share firman pada malam hari ini. Ya, terima kasih Tuhan. Seperti itu. Mari kita berdoa. Amin.